Halo, assalamualaikum. Selamat pagi untuk kalian penonton setia Armupi dimanapun kalian berada. Sambil menunggu pesanan kalian datang, yuk kita ringkas alur cerita film A Taxi Driver. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang seorang supir taksi yang membantu seorang wartawan asal Jerman yang akan meliput sebuah peristiwa pahit dalam sejarah Korea Selatan. Langsung saja kalian pasang handsfree-nya dan simak alur ceritanya. 알 거 아니야. 뉴스가 나가야. 그래야 바깥 사람들이 다시 찍어야지. 어? Di awal film terlihat seorang pengemudi taksi yang sedang mengendarai taksinya. Dia adalah Kim. Tuan Kim ini adalah pemeran utama dalam film ini. Di perjalanan, Kim terjebak kemacetan yang diakibatkan oleh aksi demonstrasi. Karena dianggap akan lama, dengan sedikit rasa kesal, Kim memutar balik mobilnya. Sambil sedikit menggerutu, Kim terus ngegas taksinya. Tapi tiba-tiba taksi Kim menabrak sesuatu yang mengakibatkan kaca spionnya patah. Belum selesai urusan spion, datang seorang calon penumpang yang membawa istrinya yang sedang hamil tua dan meminta Kim untuk segera mengantarnya ke rumah sakit. Tidak lama, Kim pun sampai di rumah sakit, tetapi si penumpang salah membawa tas sehingga tidak bisa membayar ongkos taksinya. Penumpang itu pun menjanjikan akan membayar 2 kali lipat keesokan harinya dan memberikan kartu namanya kepada Kim. Setelah seharian jalan, Kim pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Kim mendapatkan anaknya yang sedang tidur sendirian. Kim melihat ada luka di dahi anaknya dan Kim pun tahu siapa yang melakukan ini. Kim pun mendatangi rumah anak tersebut yang ternyata anak si ibu yang punya kontrakan. Mulanya Kim berniat memarahi anak tersebut, tetapi karena Kim mempunyai tunggakan sebesar 100.000 won, Kim pun malah balik dimarahin sama si ibu. Dengan wajah yang bikarunyaan, Kim pun meminta maaf karena belum bisa membayar hutangnya. Dari scene ini kita tahu bahwa istri Kim sudah meninggal. Malam harinya Kim menghitung penghasilan hariannya sambil memperhatikan anaknya yang sudah tidur. Kim sangat mencintai anaknya. Oke, kita tinggalkan dulu Tuan Kim. Sekarang kita terbang ke Jepang, di mana terjadi obrolan di antara para wartawan luar negeri yang berkumpul di pusat pers Tokyo. Satu di antara mereka adalah Mr. Peter, tokoh kedua dalam film ini. Dalam obrolan tersebut, mereka membicarakan keadaan Jepang yang sangat nyaman dan tentunya tidak cocok untuk para wartawan. Di sela-sela pembicaraan, ada seorang wartawan yang membicarakan keadaan Korea yang sedang kacau. Banyak terjadi kerusuhan di Korea. Peter sangat tertarik dan ingin meliput kekacauan tersebut. Tanpa pikir panjang, Peter pun langsung terbang ke Korea. Di Korea, Peter menemui salah seorang temannya. Temannya ini menceritakan tentang kekacauan di Korea, tepatnya di kota Gwangju, di mana pers tidak bisa meliput kejadian di sana. Berita di media Gwangju pun disensor, sehingga orang di luar Gwangju tidak bisa mengetahui kekacauan yang terjadi di Gwangju. Seluruh awak media termasuk media asing dilarang keras masuk ke kota Gwangju. Rasa penasaran Peter semakin bertambah besar. Dia sangat ingin sekali ke kota Gwangju untuk dapat meliput kejadian di sana, walaupun memang agak sulit untuk bisa ke kota Gwangju. Pindah lagi ke Tuan Kim yang sedang makan siang di rumah makan khusus supir taksi. Di sela makan siangnya, Kim mendengar obrolan bahwa ada seorang asing yang akan membayar 100.000 won asal bisa mengantarnya ke Gwangju. Tanpa menyelesaikan makannya, Kim langsung meninggalkan rumah makan tersebut dan berniat menikung untuk bisa mengantarkan penumpang yang menjanjikan bayaran sebesar 100.000 won tersebut. Kim terlihat sangat senang sekali karena di pikirannya sebentar lagi dia akan bisa membayar hutangnya sebesar 100.000 won. Dan Kim pun mendapatkan penumpang tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh dan sedikit perkenalan di antara mereka, Kim dan Peter sampai juga di kota Gwangju. Tetapi di perbatasan ada pemeriksaan oleh para petugas. Di sini Kim dan Peter bisa mengelabui para petugas tersebut.
sehingga mereka bisa lolos dan bisa masuk ke kota Gwangju. Selepas dari penjagaan, Kim meminta uang bayarannya sebesar 100.000 won. Peter pun memberinya uang muka sebesar 50.000 won dan sisanya akan dibayar jika sudah kembali ke Seoul. Memasuki kota Gwangju, di sini mereka menemukan kota Gwangju yang begitu sepi. Terdapat banyak baliho yang berisikan tentang protes terhadap pemerintah. Mereka pun berpapasan dengan truk yang membawa para demonstran. Peter berhasil mewawancari salah seorang demonstran yang bernama Jae-sik. Jae-sik pun memberitahukan kepada teman-temannya bahwa Peter adalah seorang wartawan dari Jerman yang akan meliput kegiatan mereka. Mereka pun sangat terlihat senang sekali. Tidak lupa Kim pun mendapatkan aplaus dari para demonstran karena sudah mengantarkan Peter dari Seoul ke Gwangju. Peter memutuskan ikut ke dalam rombongan tersebut dengan ikut ke dalam truk dan sementara Kim disuruh mengikutinya dari belakang. Tetapi di perempatan jalan, Kim memutar balik taksinya dan berniat meninggalkan Peter karena Kim tidak ingin taksinya rusak akibat aksi demonstrasi. Ketika hendak tancap gas, Kim menemukan seorang ibu yang sudah tua melambaikan tangannya. Kim pun tidak tega dan membawa ibu tersebut. Si ibu menceritakan bahwa anaknya masuk rumah sakit akibat dipukul oleh petugas. Tiba di rumah sakit, Kim melihat taksi-taksi di Gwangju begitu sibuk membawa korban dari pihak para demonstran. Jodoh memang tidak kemana. Setelah si ibu bertemu dengan anaknya, di rumah sakit ini Kim bertemu kembali dengan Peter. Dan disinilah terjadi kesalahpahaman, di mana Kim dituduh melarikan perlengkapan foto milik Peter. Sempat terjadi adu mulut antara para supir taksi Gwangju dengan Kim. Kim dianggap merusak citra para supir taksi dengan mencoba meninggalkan penumpangnya. Kim pun mengembalikan ongkosnya ke Peter. Masalah pun dianggap selesai. Perjalanan pun dilanjutkan kembali dengan membawa Jae-sik yang disuruh oleh Peter sebagai penerjemah. Di perjalanan, Kim menasihati Jae-sik supaya jadi anak yang baik dan tidak ikut-ikutan aksi demonstrasi. Tiba di pusat demo, Peter disambut bak seperti pahlawan karena Jae-sik memberitahukan bahwa mereka membawa wartawan dari luar negeri yang akan meliput aksi demonstrasi tersebut. Peter langsung naik ke atas sebuah gedung supaya bisa lebih leluasa mengambil gambar. Di atas gedung ini, Peter diperingatkan oleh seorang wartawan lokal kota Gwangju untuk berhati-hati karena jika ketahuan, wartawan asing akan ditangkap oleh aparat kepolisian kota Gwangju. Peter pun mulai mengambil gambar dari aksi demonstrasi tersebut dari atas gedung. Terlihat para petugas yang menghadang para demonstran dengan bengis dan membabi buta. Ada yang dipukul, ditendang, dan diseret. Petugas pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi demo tersebut. Karena suasana semakin mencekam, Peter pun turun supaya bisa lebih dekat mengambil gambar. Kim mencoba menahan Peter supaya tidak terlalu dekat dengan aksi demo tersebut karena sangat berbahaya. Benar saja, Peter terlihat oleh kepala kepolisian kota Gwangju dan langsung memerintahkan para anggotanya untuk menangkap Peter CS. Tapi syukur alhamdulillah, Kim berhasil membawa Peter dan Jae-sik kabur dengan menggunakan taksinya. Rada deg-degan seetik di dia, aduh. Malam pun tiba. Disinilah Kim mulai menyadari bahwa telah terjadi kesalahan besar di kota Gwangju. Tetapi tiba-tiba Kim terkaget karena waktu yang sudah larut malam. Kim harus segera kembali ke Seoul. Peter pun mengiyakannya. Dan Jae-sik di sini minta diturunkan di suatu tempat. Sebelum turun, Jae-sik meminta kepada Peter berjanji untuk menyiarkan berita tentang kekacauan yang terjadi di kota Gwangju. Peter pun memastikan akan segera mengabarkan pada dunia tentang apa yang terjadi di kota Gwangju. Tidak jauh dari tempat Jae-sik turun, tiba-tiba taksi Kim mogok. Di saat mereka bingung dengan mogoknya taksi Kim, datang sebuah mobil dan ternyata mobil itu adalah taksi kota Gwangju. Karena hari sudah larut malam, taksi Kim pun diderek oleh taksi Gwangju tersebut. Di sini wajah Kim terlihat sangat sedih karena teringat anaknya yang sedang sendirian di rumah. Sesampainya di garasi, para supir taksi Gwangju mencoba memperbaiki taksinya Tuan Kim, tetapi sepertinya taksi Tuan Kim sudah terlalu tua dan butuh waktu yang lama untuk memperbaikinya. Kegalauan Tuan Kim semakin bertambah karena teringat anaknya yang sedang ditinggal sendirian di rumah.
Lalu Tuan Kim menanyakan apakah ada telepon yang bisa digunakan untuk menghubungi anaknya. Tetapi sayang, seluruh saluran telepon di kota Gwangju sudah diputus oleh pemerintah. Si Mr. Peter yang tidak mengerti bahasa Korea, dia menyangka bahwa Tuan Kim bingung diakibatkan oleh biaya perbaikan taksinya dan Peter pun memberikan sejumlah uang kepada Kim. Kim pun marah dan terjadi sedikit perkelahian dengan Peter sampai Kim terjatuh. Kim pun meninggalkan garasi. Setelah Tuan Kim pergi, Jae-sik di sini menjelaskan kepada Peter bahwa Tuan Kim sedih bukan karena ongkos perbaikan, tetapi Tuan Kim sedih karena mengkhawatirkan anaknya yang sedang ditinggal sendirian di rumah. Pindah ke kantor polisi kota Gwangju, di mana kepala polisi di sini menjelaskan bagaimana wartawan Peter bisa masuk ke Gwangju. Dan karena Peter masuk kota Gwangju dengan menggunakan taksi Seoul, kepala polisi itu pun memastikan bahwa akan dengan mudah menangkap Tuan Peter. Malam itu, Kim, Peter, dan Jae-sik menginap di salah satu supir taksi Gwangju, yaitu Tuan Huang. Mereka pun makan malam, dan di saat makan malam tersebut ada terjadi adegan-adegan lucu yang bisa mencairkan suasana. Usai makan malam, mereka menonton televisi yang ternyata siarannya berita hoaks semua. Ya, seperti siaran-siaran TV di negara tetangga, mereka memutar balikan fakta, dan Tuan Huang sangat geles sekali dengan siaran TV itu. Di sini Peter menjelaskan bahwa begitu sampai di Jepang, rekaman yang dia ambil tadi siang akan menjadi berita di seluruh dunia. Peter juga menjelaskan bahwa peran Tuan Kim sangat besar. Tanpa Tuan Kim, Peter tidak mungkin bisa sampai ke Gwangju. Tuan Huang sangat respek kepada Kim dan Peter dan memohon dengan sangat supaya Peter benar-benar bisa menyiarkan berita tentang Gwangju tersebut. Setelah itu terjadi scene yang memperlihatkan suasana yang sangat menyenangkan. Mereka pun larut dalam kegembiraan. Tetapi tiba-tiba terdengar ledakan yang begitu dahsyat yang berasal dari stasiun televisi. Mereka pun bergegas menuju ke arah ledakan tersebut. Saat Peter mengambil gambar, datanglah serombongan mobil polisi. Di sini salah seorang polisi melihat Peter dan mereka pun berhenti. Jae-sik sudah curiga ketika para polisi itu berjalan menuju arah Peter dan segera saja mengajak Peter dan Kim untuk segera kabur. Terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Para polisi itu memburu Tuan Peter. Ketika Peter hendak menaiki sebuah tangga, tiba-tiba rol filmnya terjatuh. Jae-sik pun menyuruh Peter dan Kim untuk pergi dan bersembunyi, dan dia sendiri yang akan mengambil rol filmnya. Jae-sik pun menemukan dan berhasil mengambil rol filmnya. Ketika hendak pergi, tiba-tiba sudah ada kepala polisi di hadapan Jae-sik. Ya betul, Jae-sik dipukul dengan keras pakai pentungan. Lalu si Bang Sat ini mengancam Peter akan membunuh Jae-sik jika tidak memberikan rol filmnya. Si Bang Sat ini memberikan waktu hanya 10 hitungan saja kepada Peter. Tepat di hitungan 9, tiba-tiba Jae-sik mengatakan bahwa dia bisa menyuruh Peter untuk menyerahkan rol filmnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan si Bang Sat ini pun percaya dan mengizinkan Jae-sik berbicara dalam bahasa Inggris. And show the world what's happening in here. Karena si Bang Sat ini bodoh alias nggak bisa bahasa Inggris, dia tidak tahu kalau Jae-sik bukannya menyuruh menyerahkan rol filmnya, tapi malah menyuruh Peter untuk segera pergi dan menunjukkan pada dunia apa yang sedang terjadi di Gwangju. Perburuan pun kembali dimulai. Peter dan Kim berlari melalui lorong-lorong yang gelap. Kim terjatuh dan menyebabkan mereka terpisah. Kim berlari ke arah yang berbeda. Kim pun kelelahan dan berhenti di sebuah lorong. Di saat Kim mengambil napas, dia melihat truk yang penuh dengan para demonstran yang sebagian sedang disiksa oleh aparat kepolisian. Belum selesai melihat adegan penyiksaan, Kim melihat si Bang Sat sudah mendekatinya. Kim pun kembali berlari. Kepala polisi itu pun terus mengejar Kim. Karena gelap,
Kim mendapati jalan buntu. Saat dia kembali, si bangsat sudah menunggunya dengan wajah bengisnya. Kim pun dipukuli dan karena Kim melawan, si bangsat ini mencekik Kim menggunakan pentungannya. Di saat Kim ngap-ngapan dan hampir mati, tiba-tiba si bangsat ini dipukul dengan keras dari belakang. Dan ternyata itu si Peter. Mereka pun lolos dari perburuan ini. Kim dan Peter kembali ke rumah Tuan Huang. Sebelum tidur, Kim menceritakan kisah hidupnya yang sangat menyedihkan dan dia bisa merasakan betapa anaknya yang sangat merindukan ibunya yang sudah tiada. Dini harinya, Kim diam-diam meninggalkan rumah Tuan Huang. Kim berencana pulang ke Seoul sendirian. Pas hendak berangkat, Kim dihadang oleh Tuan Huang dan memperingati Kim karena aparat sedang mencari taksi Seoul. Untuk keamanan, Tuan Huang memberikan plat nomor taksi Gwangju pada Kim dan selembar map penunjuk jalan agar bisa selamat keluar dari Gwangju. Tuan Huang pun memberikan uang dari Tuan Peter untuk Kim sebagai ongkos taksinya. Kim pun meninggalkan kota Gwangju. Mampir di suatu tempat, Kim mencoba memperbaiki mobilnya dan menelepon anaknya, tetapi ternyata anaknya baru tidur karena semalaman menunggu bapaknya yang tak kunjung pulang. Ternyata anaknya tidur di rumah si ibu yang punya kontrakan. Sambil menunggu mobilnya diperbaiki, Kim membelikan anaknya sepatu, lalu Kim makan di salah satu rumah makan. Di sini Kim mendengarkan orang-orang membicarakan berita tentang kekacauan di Gwangju dan Kim tahu bahwa berita itu adalah berita bohong yang dibuat oleh pemerintah. Terlihat Kim tampak sedih mendengarkan berita bohong yang beredar itu. Wajahnya begitu gelisah memikirkan antara pulang ke Seoul atau kembali ke Gwangju. Dan pada puncak kegelisahannya, Kim memilih untuk kembali ke Gwangju. Sebelum kembali ke Gwangju, Kim kembali menelpon anaknya dan menjanjikan akan segera pulang setelah urusannya selesai. 손님을 두고 왔어. 망갈 테니까 그때까지 아줌마 말씀 잘 듣고 상구랑 싸우지 마. Penuh semangat, Kim melaju dengan kecepatan tinggi menuju Gwangju. Dan Kim langsung ke rumah sakit menyusul Peter dan Tuan Huang. Terlihat suasana rumah sakit yang sangat memprihatinkan. Banyak korban berjatuhan. 어쩐다고 왔어? 눈을 감을게. 아이고. 그러고 있어. 다시 찍어야지. 어? 약속했잖아. 알리겠다고. 그래야 바깥 사람 대할 거 아니야. Peter pun mulai kembali mengambil gambar. Tiba-tiba datang kabar tengah terjadi pembantaian di pusat pemerintahan. Para demonstran ditembaki tanpa ampun oleh tentara. Banyak korban bergelimpangan. Tuan Peter terus mengambil gambar. Tidak ada yang berani menolong korban yang sudah berserakan. Bahkan demonstran yang sudah angkat bendera pun masih saja ditembaki. Dengan penuh amarah, Tuan Huang berinisiatif memakai taksinya untuk menolong para demonstran. Kim pun mengikuti Tuan Huang, dibantu para supir taksi Gwangju lainnya. Di sini terjadi aksi heroik oleh para supir taksi yang berusaha membawa korban. Ketika dalam keadaan terjepit, datang si gendut membawa sebuah truk dan mereka pun berhasil membawa beberapa korban yang langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan taksi. Para tentara terus merangsak maju ke depan. Para demonstran yang tersisa semuanya dibantai dan dihabisi. Ketika suasana semakin mencekam, terlihat si bangsat datang dan mengejar si Peter. Kim dengan sigap membawa Peter meninggalkan tempat kejadian. Si bangsat dengan bala tentaranya terus mengejar Peter dan memerintahkan untuk menutup semua akses jalan keluar dari Gwangju. Tiba di satu perbatasan, Kim dihentikan dan diperiksa. Taksinya pun digeledah. Dan di sini Kim ketahuan menyembunyikan plat nomor taksi Seoul. Tetapi entah kenapa kepala tentara itu meloloskan Kim. Mungkin tentara ini masih mempunyai hati nurani. Baru saja akan menyalakan taksinya,
Tiba-tiba ada telepon masuk dan diperintahkan untuk menghentikan taksi yang berpenumpang orang asing. Kim langsung ngegas taksinya dan sedikit menabrak barikade. Lolos dari pemeriksaan dan agak tenang, tiba-tiba taksi Kim ditembaki dari belakang dan ternyata itu si bangsat beserta kawanannya. Terjadi aksi kejar-kejaran dan Kim pun berhasil digiring oleh kawanan polisi Gwangju tersebut. Di saat Kim dan Peter putus asa dan hampir menyerah, tiba-tiba datanglah Tuan Huang membantu. Kim kembali bersemangat. Ternyata Tuan Huang tidak sendirian. Supir taksi Gwangju lainnya pun berdatangan bahu-membahu membantu Tuan Kim. 조심해서 가셔. Itulah perjuangan para supir taksi Gwangju yang mengorbankan diri untuk bisa membantu Kim supaya bisa lolos dari pengejaran kepolisian Gwangju. Dan akhirnya Kim pun lolos. Di tengah perjalanan, Mr. Peter mengalungkan kalungnya di foto keluarganya Kim sebagai kenang-kenangan. Sementara itu, di pusat kepolisian Gwangju, jadwal kepulangan Mr. Peter telah diketahui. Tetapi Mr. Peter mempercepat jadwalnya 1 hari lebih awal. Sesaat sebelum jam penerbangan, Peter memasukkan roll filmnya ke dalam kaleng kue monde dan meminta nomor telepon kepada Tuan Kim. Kim pun menuliskan nama dan nomor teleponnya sambil melihat 1 bungkus rokok yang sudah kosong. Mr. Peter pun berpamitan dan memasuki bandara. Lalu Peter pun terbang ke Jepang. Sesampainya di Jepang, berita tentang Gwangju langsung disiarkan dan kebenaran pun terungkap. Diceritakan setelah suasana Korea rada aman, Peter mencari Tuan Kim ke Korea. Tetapi ternyata Tuan Kim menuliskan nama dan nomor telepon palsu sehingga Tuan Kim tidak bisa ditemukan. 23 tahun berlalu, Peter kembali ke Korea karena mendapatkan penghargaan dari Korea. Dalam pidatonya, Mr. Peter menceritakan betapa dia tidak akan melupakan orang-orang yang membantunya. Terutama yang paling berkesan adalah Tuan Kim Sabuk yang ternyata bukan nama asli Tuan Kim. Mr. Peter mengungkapkan betapa dia sangat merindukan Tuan Kim dan akan menunggu sampai kapanpun untuk bisa bertemu kembali dengan Tuan Kim. I keep waiting to see you again soon. Pada akhir film diperlihatkan Tuan Kim yang masih menjadi supir taksi dan mengetahui bahwa Tuan Peter mendapatkan penghargaan dari pihak Korea. Tuan Kim pun merasa sangat bahagia. Dan film pun selesai. Ending yang menyedihkan sekaligus membahagiakan. Oke, sekian dulu alur cerita film A Taxi Driver. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film lainnya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi membuat video alur cerita film lainnya. Terima kasih dan assalamualaikum.